Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang mengukur bobot bisnis dengan neraca, penjelasan komponen dalam laporan neraca keuangan yang ditulis oleh Muhammad Jahid dan Ana Fatimah Tujar. Apa itu laporan neraca? Laporan neraca adalah dokumen fundamental yang dimiliki perusahaan untuk menyusun laporan keuangan bersama dengan laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan. Neraca menjadi kebutuhan pokok dalam perkembangan perusahaan. Neraca akan memberitahu nilai bisnis perusahaan pada waktu tertentu, sehingga perusahaan dapat lebih memahami posisi keuangannya. Neraca berfungsi untuk merangkum aset perusahaan, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham, yang artinya laporan neraca adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang nilai yang dimiliki perusahaan dan jumlah dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Neraca dapat digunakan dengan laporan keuangan penting lainnya untuk melakukan analisis fundamental atau menghitung rasio keuangan yang berguna bagi investor. Pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan tentang komponen laporan neraca, yaitu yang pertama adalah aset. Di dalam aset terdapat aset lancar dan juga aset tetap. Selanjutnya yaitu kewajiban. Yang pertama itu kewajiban lancar dan yang kedua kewajiban jangka panjang. Dan yang terakhir adalah ekuitas. Aset. Aset merupakan segala sesuatu atau nilai kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dilikuidasi dan diubah menjadi uang tunai. Aset ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan ataupun untuk dukungan operasional. Aset perusahaan mencakup uang tunai, investasi, dan benda-benda berwujud berdasarkan jangka waktu pemakaian. Aset terbagi menjadi dua jenis, yaitu aset lancar dan aset tetap. Berikut penjelasannya. Aset lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi dengan mudah menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Aset ini memiliki kegunaan jangka pendek. Adapun komponen aset lancar antara lain yaitu kas dan setara kas. Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro, sedangkan arus kas adalah investasi yang dapat diubah menjadi uang tunai. Dan selanjutnya itu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek terdiri dari deposito, reksadana, surat berharga negara, dan P2P, lending, peminjaman modal antar investor dengan pihak peminjam. Dan selanjutnya adalah piutang usaha dan net atau laba. Piutang adalah sebuah transaksi akuntansi berupa penagihan kepada konsumen yang berhutang, sedangkan laba adalah penghasilan bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya adalah piutang lainnya. Piutang lain-lain berupa bunga, uang muka, gaji karyawan, dan restitusi pajak. Dan selanjutnya itu persediaan. Adapun persediaan yang dimaksud adalah biaya bahan baku di tangan, biaya persediaan barang dalam proses, dan biaya persediaan barang jadi. Perlengkapan. Perlengkapan yang dimaksud ini adalah merupakan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan untuk kegiatan operasi perusahaan. Dan selanjutnya itu biaya dibayar muka. Biaya sewa gedung, biaya sewa kendaraan, biaya gaji, biaya bunga, biaya iklan, tagihan universitas, atau laporan bulanan jumlah hutang. Aset tetap. Aset tetap dikatakan sebagai aset tidak lancar. Hal ini karena untuk mengkonversi aset menjadi uang tunai membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Kategori aset jangka panjang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah investasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal. Dan yang kedua peralatan, tanaman, dan alat serta laba. Dan selanjutnya aset tidak berwujud yaitu berupa goodwill. Goodwill adalah aset tidak berwujud lainnya adalah hak cipta daftar, surat daftar email merek dagang dan paten. Kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan terhadap pihak lain yang harus dibayarkan baik dalam jangka panjang maupun pendek. Terkadang, kewajiban dianggap sebagai sumber aset perusahaan. Misalnya, ketika perusahaan meminjam uang dari bank, pinjaman tersebut akan menjadi sumber aset koperasi.
Dan adapun kewajiban terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Contoh-contoh kewajiban lancar, yang pertama adalah utang pinjaman jangka pendek, dan yang kedua bagian lancar dari utang jangka panjang. Yang ketiga akun utang, dan keempat adalah kompensasi dan manfaat yang masih harus dibayar. Dan yang terakhir adalah pajak penghasilan terutang. Dan kewajiban jangka panjang, yang pertama itu utang wesel, yang kedua utang obligasi, dan yang terakhir adalah pajak penghasilan tangguhan. Ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan bersih perusahaan dan mencerminkan jumlah uang yang tersisa. Jika semua kewajiban dibayar dan semua aset dijual, ekuitas dapat mencerminkan kepemilikan perusahaan, baik pemilik publik atau swasta. Ekuitas merupakan selisih antara komponen-komponen aset dan utang. Ekuitas dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni saham di store dan laba ditahan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.